Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI mendesak pemerintah menghentikan sementara MBG. Keracunan massal di berbagai daerah menjadi alarm program ini perlu dievaluasi total. Kita akan bahas soal keracunan program makan bergizi gratis ini bersama Diah Saminarsi, founder dan CEO CISDI lewat sambungan Zoom. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Diah. Dengan Imron di studio, Ibu. Selamat siang, Pak Imron. Bu, dari data yang dimiliki oleh CISDI, total ada berapa orang atau siswa yang jadi korban keracunan dan paling banyak terjadi di daerah mana, Bu? Ya, jadi pada 1 minggu yang lalu, kurang lebih CISDI telah mengeluarkan rilis media kami dan mencatat ada 5.626 korban keracunan. Namun, per Jumat 26 September, kami telah melakukan media monitoring kembali untuk updating data tersebut. Per Jumat 26 September jam 9 malam waktu Indonesia Barat, jumlah kasus yang tercatat oleh CISDI terpantau ada 7.368 korban keracunan dari MBG. Yang terbanyak ada beberapa daerah yang jumlahnya di atas 500, ada yang sekitar itu. Tapi yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi yang di Pongkor kami melihat ada 52 kabupaten kota yang di mana ditemukan korban-korban keracunan, dan salah satunya yang terbanyak adalah di Kabupaten Bandung Barat sejumlah 1.333 orang. Jadi ini adalah data terakhir yang dipantau oleh CISDI per Jumat 26 September jam 9 malam WIB. Jadi tapi dengan catatan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa jadi lebih banyak dari yang dilaporkan dan dari yang tertangkap di berbagai pemberitaan. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang kami sampaikan dalam rilis media kami, di mana kami menyoroti bahwa jumlah korban ini bisa jadi adalah pucuk gunung es, di mana yang terangkat ke permukaan, terekspos ke permukaan jumlahnya adalah 7.368 sampai dengan Jumat malam Jakarta, namun bisa jadi itu adalah jumlah yang dipucuk, sebenarnya lebih banyak dari itu. Baik, berarti per 26 September kemarin ada 7.300 lebih begitu ya. Dan Betul. Dari catatan CISDI dari kasus temuan keracunan massal terkait dengan dugaan karena MBG ini, apa catatan yang dimiliki CISDI? Apakah tata kelola yang terlalu terburu-buru hingga belum siap secara maksimal atau seperti apa, Bu Diah? Iya, jadi dalam beberapa kajian yang dikeluarkan oleh CISDI, khususnya kajian kedua yang kami keluarkan di bulan Februari tahun ini, tahun 2025, kami menyoroti soal tata kelola. Di situ kami menyoroti kenapa? Karena jumlah anggaran dari PGN yang sangat tinggi, yang paling tinggi dari semua kementerian lembaga yang ada, dan pada saat itu pun belum ada peraturan tertulis. Jadi hal ini tidak dari level kebijakannya juga tidak dijaga oleh adanya perpres, laporan tertulis yang mengatur pelaksanaan standar norma-norma yang dipakai untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi dari end to end ya, belum ada perpres tersebut sampai sekarang. Nah, dengan adanya korban yang jumlahnya sudah 7.368 ini, kami mendorong pemerintah agar melakukan moratorium atau pemberhentian sementara agar tingkat kebijakannya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan perpres yang disusun berdasarkan konsultasi dengan berbagai pihak. Jadi antar kementerian dengan masyarakat sipil, antar kementerian dengan para peneliti. Jadi ini yang harus dikerjakan agar tata kelola dari MBG ini bisa betul-betul dievaluasi menyeluruh dan hasilnya bisa kita pakai untuk memperbaiki substansinya, dan yang akan direncanakan katanya akan dikeluarkan pada akhir tahun ini. Tapi kami sudah mendengar bahwa akan ada perpres dikeluarkan sejak setidaknya awal tahun atau pertengahan tahun ini, tetapi hingga saat ini belum ada. Selama masa moratorium, kami
mendorong, merekomendasikan agar belanja yang dilakukan untuk program makan bergizi gratis dapat difokuskan untuk perbaikan tata kelola, penguatan kerangka regulasi, penguatan kerangka Baik. organisasi, bagaimana di pusat dan bagaimana daerah, lalu meningkatkan kapasitas kelembagaan BGN termasuk di dalamnya para ahli gizi, SPPG-nya, akuntannya, dan tenaga relawan. Dan kami berharap ini bisa secara signifikan membalik keadaan yang sekarang boleh dibilang kacau gitu, carut marut, supaya tidak lagi terjadi korban. Baik, CISDI menilai ada carut marut dan juga kekacauan dalam pengelolaan atau tata kelola dari MBG ini. Lalu, apakah CISDI menilai ada dari pemerintah khususnya BGN sudah transparan soal menu serta anggaran dan juga terkait dengan pemilihan mitra dalam pengadaan program MBG ini, Bu Dia? Ya, betul. Memang sejak persoalan ini meledak ke permukaan, terutama dalam 24 jam terakhir, kami menyorot bahwa ada permintaan maaf, ada upaya-upaya mengakui dan dengan tujuan untuk memperbaiki. Tentu hal itu kami apresiasi, namun kami juga menginginkan agar perbaikannya tidak hanya dilakukan di level operasional seperti yang disampaikan selama ini ke publik, dari kemarin sampai dengan hari ini masih tertangkap pemberitaannya, tapi juga di dalam level kebijakan. Jadi level kebijakan ini mengapa dibutuhkan Perpres MBG yang mengatur keseluruhan untuk akuntabilitas pelaksanaan program, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Jadi keduanya diselesaikan bersama-sama, operasionalnya diperbaiki sebagai mitigasi risiko dan kebijakannya kemudian dilengkapi alat hukum yang belum ada ini. Baik, semoga dengan adanya temuan-temuan dengan keracunan lebih dari 7.000 ya dari temuan CISDI, evaluasi dapat segera dilakukan, kemudian usulan dari CISDI juga untuk adanya moratorium atau penghentian sementara setidaknya dalam program pengadaan makan bergizi gratis ini. Terima kasih Ibu Diah Saminarsi, founder dan CEO Center for Indonesian and Strategic Development Initiative. Terima kasih.